Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kesehatan agar kita semua terhindar dari penyakit yang berbahaya. Baik, Bapak Ibu, sambil kita menunggu orientasi, kita akan melaksanakan praorientasi di mana kita akan mempelajari atau akan melihat gambaran tentang Learning Management System atau LMS yang akan Bapak Ibu gunakan selama proses pembelajaran dalam BPG dalam jabatan. Yang pertama, silakan Bapak Ibu tentu pastikan koneksi atau internet sudah dalam kondisi baik. Baik artinya jaringan provider di mana Bapak Ibu tinggal itu memang provider yang terbaik. Karena bisa jadi provider satu itu baik di rumah Bapak Ibu, tetapi tidak baik di tempat lain. Begitu juga sebaliknya, di tempat lain bagus, tetapi di tempat Bapak Ibu tidak bagus. Jadi silakan sesuaikan dengan provider terbaik di titik di mana Bapak Ibu berada. Baik, setelah itu pastikan Bapak Ibu menggunakan laptop. Karena tampilannya akan berbeda dengan menggunakan HP. Tetapi jika memang Bapak Ibu bisa menggunakan HP, ya silakan saja. Yang pertama Bapak Ibu silakan mengakses website ppg.kemdikbud.go.id atau silakan ketik aja ppg Kemdikbud. Jadi di Google bisa saja ppg Kemdikbud. Nanti akan tetap diarahkan di website yang ini. Diklik. Kemudian ada tampilan seperti ini. Yang perlu Bapak klik adalah tampilan menu login. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan pada laman seperti ini. Laman LMS, pendidikan profesi guru, dan seterusnya. Kemudian ini ada login, yaitu menggunakan user dan sandi. Adapun user dan sandi yang digunakan adalah user SIM PKB Bapak Ibu. Jadi bagaimana jika user atau sandinya lupa, ya silahkan dikontak operatornya. Bisa operator sekolah atau operator SIM PKB atau dinas dan lain-lain. Bapak Ibu lebih paham dibandingkan saya. Ketika sudah memiliki login, silakan untuk klik masuk. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan pada SIM PKB Bapak Ibu. Setelah itu, nanti ada tampilan seperti ini. Kalau di tempat Bapak Ibu kan ada nanti ada kelas diklat, terus ada modul pembelajaran mandiri dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu diklik yang ini PPG dalam jabatan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Silakan klik diklatku. Terus nanti secara umum akan ada 3 modul dalam pembelajaran yang Bapak Ibu akan temui dalam LMS atau Learning Management System pembelajaran PPG. Di mana pembelajarannya nanti ada 3 modul. Yang pertama adalah pendalaman materi, terus ada perancangan pembelajaran, dan ada namanya modul praktik pembelajaran. Nanti keseluruhan pembelajaran ini akan didampingi oleh instruktur atau dosen. Harapannya apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dalam pembelajaran mandiri, apa yang Bapak Ibu sudah pahami
Apa yang Bapak Ibu belum pahami, silahkan untuk sepenuhnya didiskusikan dalam pendalaman materi. Karena ketika sudah perancangan pembelajaran, nanti akan lebih fokus di pembuatan perancangan pembelajaran atau perangkat pembelajaran. Kemudian untuk praktik pembelajaran, sudah masuk ke dalam tahap PPL atau pengimplementasian semua pembelajaran yang Bapak Ibu sudah peroleh. Jadi saya ingatkan kembali, semua proses pembelajaran mandiri yang sudah kami tekankan untuk pelajari dengan sebaik-baiknya, analisis diri sendiri, evaluasi diri sendiri, apa yang sudah Bapak Ibu pahami, apa yang Bapak Ibu tidak pahami, silakan didiskusikan. Nanti silakan Bapak Ibu sharing bagi yang sudah paham materi X, silakan untuk mengajari teman-temannya yang kesulitan di materi tersebut dan seterusnya. Baik, kita akan belajar mengenali satu modul dulu, yaitu modul pendalaman materi. Klik saja nanti di bagian hijau ini. Semoga nanti tampilannya sama, karena ini adalah tampilan dari menu admin. Kemudian kita akan ubah dulu role-nya agar nanti sama-sama tampilannya. Oke, ini adalah tampilan admin ya nanti, student maksudnya, mahasiswa. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Silakan nanti coba diklik pojok di atas strip 3, nanti akan muncul seperti ini. Yang pertama kita akan lihat menu partisipan. Nah, di menu partisipan nanti sini akan jelas Bapak Ibu masuk kelas 2 atau kelas 1, khususnya untuk PGSD Penjas, atau pokoknya yang kelasnya lebih dari 30, jumlah mahasiswanya nanti akan dipisah menjadi 2. Nanti di sini ada keterangan. Ini kelas 002, berarti Bapak Ibu akan masuk di kelas 002. Jika 001 silahkan nanti mengontaknya. Kemudian nanti akan kita buatkan grup WA juga sesuai dengan Bapak Ibu masuk di kelas mana. Ceknya yaitu klik ya ini tadi. Ini adalah salah satu kriteria atau petunjuk di mana Bapak Ibu masuk kelas 1 atau 2. Kemudian di menu partisipan kita bisa lihat, nah ini adalah teman-teman Bapak Ibu nantinya. Ini nanti ada teman-teman Bapak Ibu semuanya yang masuk di kelas, kalau saya ini 002. Nah, Bapak Ibu, nanti harapannya setiap hari itu kan kita harus mengakses LMS dan belajar. Baik didampingi dosen ataupun tidak, itu sudah ada kewajiban mahasiswa untuk mempelajari. Nanti di sistem akan terlihat kapan terakhir kali Bapak Ibu login. Ini ada yang 1 hari dan seterusnya sampai ada yang tidak mengakses juga akan ada keterangan. Misal nih kayak saya, ini 35 detik yang lalu saya mengakses grup atau mengakses LMS. Nanti akan terbaca semuanya. Oke, ini adalah menu partisipan. Kemudian kita akan masuk di modulnya. Kita back dulu. Oke, ini tampilan yang pertama tadi, di mana dalam kita jelaskan di awal tadi ada 3 modul besar, yaitu pendalaman materi, perancang pembelajaran, dan praktik pembelajaran. Nanti Bapak Ibu setelah perangkat pembelajaran ada namanya uji komprehensif atau uji di mana Bapak Ibu dites. Satu mahasiswa akan dites oleh 2 orang dosen bagaimana kesiapan untuk melaksanakan praktik pembelajaran. Jadi harapannya Bapak Ibu benar-benar memahami seluruh pelaksanaan pembelajaran, baik pendalaman materinya benar-benar diikuti, terus perancangan pembelajaran juga diikuti. Jadi jika tidak bisa jangan malu untuk bertanya, daripada nanti Bapak Ibu tidak bisa apa-apa di uji komprehensif.
Sehingga jika Bapak Ibu tidak lulus uji komprehensif, maka tidak akan bisa mengikuti praktik pembelajaran atau PPL. Baik, yang pertama pendahuluan di sini sudah dijelaskan ya. Satu alur pembelajarannya ini sudah ada nanti di keterangan dalam materi pengembangan perangkat pembelajaran uji komprehensif baru PPL di sekolah asal. Pertama akan pembelajaran mandiri. Di pembelajaran mandiri ini kita akan fokus di teknis LMS-nya ya, kita tidak akan membahas isinya. Pertama di sini nanti ada namanya ini kita akan perbesar. Ada ikon yang seperti ini adanya adalah ikon untuk Google Meeting ya. Nanti Google Meeting ini Bapak Ibu wajib menggunakan email dengan nickname. Nickname itu saya jelaskan sedikit. Baik, nickname. Nickname ini nanti kan Bapak Ibu akan cara untuk mengakses. Sekarang kita akan belajar Gimit ini ya. Ini adalah logo Gimit. Jadi nanti Bapak Ibu silakan langsung klik saja. Oke, sebelum kami lanjut untuk mempelajari itu. Baik, nanti di sini ada keterangan kotak-kotak ini ya. Jadi artinya Bapak Ibu dapat menyelesaikan atau mengakses next modul itu ketika paling atas itu sudah checklist. Nanti baru bisa lanjut ke bawahnya. Gitu. Baik, kembali ke Jimit. Nanti Bapak Ibu harap menggunakan Jimit dengan nickname Bapak Ibu sendiri. Misal kalau di sini ya, email saya adalah tulisannya arsip PPG. Nanti ini akan muncul sebagai nama Bapak Ibu ketika bergabung pada Gmail tersebut. Jadi harapannya Bapak Ibu menggunakan email masing-masing. Jika belum ada ya silakan membuat email Gmail ya, karena harus Gmail. Kalau Yahoo tidak bisa karena kita menggunakan Google Meet, jadi tidak bisa menggunakan email selain dari Google. Nah, silakan Bapak Ibu pastikan nama di atas ini menggunakan nama masing-masing. Nah, bagaimana mengubah nama? Ini silakan cari saja di YouTube, banyak sekali cara untuk mengubah nama. Baik, cara mengakses Gimit. Silakan diklik saja nanti, klik kiri kali. Nanti di sini linknya sudah akan disetting oleh admin masing-masing. Kemudian di enter the room. Nah, di sini nanti ada di Gimit ini ada namanya mikrofon sama kamera. Nah, harapannya Bapak Ibu nanti semuanya mengaktifkan kamera masing-masing. Untuk mikrofon silakan diaktifkan ketika memang ingin berbicara. Jika tidak ya silakan di mute atau diklik saja. Kemudian, nah ini pojok kanan atas pastikan menggunakan email Bapak Ibu dengan nickname Bapak Ibu. Ya, dengan kalau kita joinnya dengan arsip PPG nanti akan muncul namanya sebagai arsip PPG dan tidak bisa ganti namanya manual seperti di Zoom. Jadi harus menggunakan atau otomatis menggunakan nama email di Gmail masing-masing. Kemudian klik Ask to Join, nanti akan di admit oleh adminnya. Baik. Selanjutnya ini adalah akses untuk masuk Google Meet. Yang kedua nanti ada namanya unggah hasil. Nah ini ya, karena saya sudah mengakses orientasi atau Gimit ini, baru saya bisa mengakses
unggah hasil. Baik unggah ini nanti akan berlaku untuk semua ya. Tidak hanya unggah di modul ini, nanti unggah-unggah di modul-modul selanjutnya juga sama. Jadi caranya akan sama dan setiap pengunggahan pasti ada petunjuk. Silakan Bapak Ibu ikuti saja petunjuk yang ada. Kalau tidak bisa jangan gupek, jangan ketakutan gitu. Silakan diikuti saja. Kebanyakan kita tidak membaca petunjuk tapi sudah kebingungan sehingga akan menggupekkan semuanya. Baik Bapak Ibu, saya ingatkan dalam proses pembelajaran LMS ini memang uh, Bapak Ibu bisa saja meminta orang lain untuk melaksanakan, tetapi nanti akan terlihat sekali ketika uji komprehensif dan uji kinerja, di mana keduanya adalah uji yang akan dilihat langsung. Jadi jika Bapak Ibu tidak mencoba belajar untuk mengenali LMS, tidak mencoba belajar menggunakan teknologi dengan sendirinya, dengan tangan sendiri, ya nanti pasti akan kesulitan sendiri. Jadi harapannya jika memang Bapak Ibu didampingi, Bapak Ibu belajar untuk mengklik sendiri, menggunakan mouse, menggunakan laptop sendiri. Karena di UP itu sendiri-sendiri. Jika Bapak Ibu tidak atau pasrah dengan operator atau pasrah dengan anak dan lain-lain, ya nanti pasti akan kesulitan gitu di UP dan UKIN maupun uji komprehensif. Baik, kita kembali di teknis. Mengunggah seluruh ya, seluruhnya nanti akan sama, seluruh tugas itu akan sama. Dimana sudah ada petunjuknya. Ini pertama klik admission. Oke, kita akan klik admission. Klik admission. Kemudian klik tombol ikon panah biru. Nah, ini panah biru ini. Pada file submission. Setelah itu akan muncul file picture dan kemudian upload file. Ini juga sebenarnya bisa dengan klik ini, add. Add ini bisa menggunakan add satu file sendiri atau menggunakan folder juga bisa. Nah, di sini ada file yang sangat jelas. Maksimum file 401 MB. Jadi pastikan kurang dari ini. Walaupun 402 atau 401,1 itu pasti tidak bisa. Dan maksimal filenya 20 file. Jadi kita bisa mengupload misal ada 5 PDF itu bisa. Yang penting tidak lebih dari 20. Baik, kita misal ini kan ditulisnya you can drag and drop file here to add them. Kita klik saja. Kemudian, nah ini ada keterangan recent file, upload file, dan seterusnya. Silakan pilih yang upload a file. Kemudian silakan Bapak Ibu file, ini klik pilih file. Kemudian ya silakan Bapak Ibu untuk mengupload file yang akan Bapak Ibu upload. Sebagai contoh ya, di sini harapannya nanti filenya itu diberi nama masing-masing. Misal ini adalah tugas 1 modul 1, misal modulnya namanya pembelajaran HOTS. Nah, jangan lupa Bapak Ibu di awal file itu diberi nama Bapak Ibu agar memudahkan dosen atau penilai untuk menilai. Jadi misal namanya diberi nama Pak Muhammad Nolan. Ya, silakan diberi nama agar memudahkan dosen atau penilai untuk menilai. Jadi ingat ya Bapak Ibu, silakan
diberi nama, kemudian nama tugasnya atau nama yang diupload. Misal Muhammad Nolan, strip RPP atau apa. Pastikan menggunakan nama. Kemudian di open, klik open. Kemudian sudah tinggal di upload file. Upload file. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini belum selesai Bapak Ibu. Nanti di sini ada save change. Kemudian jika Bapak Ibu ingin menambah file, tadi silakan klik saja lagi. Kemudian pilih file, kemudian diunggah lagi misal. Misal ini adalah tugas yang lainnya. Atau sebenarnya Bapak Ibu juga. Apakah ini bisa di drag? Oh tidak bisa, jadi harus satu-satu. Kemudian open, upload file. Nah kalau filenya sama ya nanti akan ada keterangan seperti ini. Rename. Nah nanti akan ada 2 dan seterusnya. Kemudian jika memang filenya banyak, kita sebenarnya bisa menggunakan menambahkan folder ya. Ini berarti Bapak Ibu siapkan dulu folder yang di di file masing-masing. Kita bisa misal create folder, kemudian namain foldernya, misal Muhammad Nolan tugas 1 modul 1 dan seterusnya ya. Nanti disesuaikan dengan tugasnya. Kemudian create folder, klik saja nanti di save back lagi. Ini files ya. Dan ini nanti akan muncul folder seperti ini. Silakan Bapak Ibu klik saja foldernya. Nanti baru mengunggah filenya masing-masing. Oke, kemudian kita save. Nanti di save baru akan tersimpan. Kita coba save ya. Ketika save, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini file-file Bapak Ibu. Tanda sudah berhasil ya seperti ini. Ini submit for grading. Submitted. Berarti Bapak Ibu sudah submit filenya. Oke, kemudian jika ingin mengedit, ya ini sudah ada menunya. Silahkan diedit submission lagi, kemudian silahkan misal Bapak Ibu ingin menghapus file ini ya, silahkan diklik, di filenya diklik, kemudian di delete. Oke, kemudian klik lagi, misal delete. Oke. Kemudian folder ini juga mau diupload atau maksudnya ingin di delete ya silahkan ini, klik titik 3, kemudian delete. Jika sudah terhapus file yang ingin Bapak Ibu delete, ya silahkan save lagi, save change. Nanti akan ada keterangan. Nah ini, nothing was submitted. Artinya semua file yang Bapak Ibu ingin hapus akan terdelete. Baik, itu tata cara mengunggah. Nanti mengunggah untuk keseluruhan ke belakang itu akan sama saja seperti ini. Baik, ini di namanya modul pendahuluan atau pendalaman materi. Nah, dalam pendalaman materi nanti ada lagi sub-subnya, di mana ada analisis materi ajar, kemudian penyusunan materi ajar, analisis materi ajar pedagogik, dan review materi ajar. Yang pertama tentu Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke 2A. Nah 2A ini nanti banyak sekali modulnya. Modulnya ini lebih ke modul profesional. Nanti modul profesional ini yang sudah Bapak Ibu pelajari tentunya dalam pembelajaran mandiri. Modulnya nanti menyesuaikan. Kala ini adalah modul untuk PGSD atau guru kelas SD. Nanti untuk modul yang selanjutnya menyesuaikan dengan bidang studi masing-masing. Tentu modul ini sama ya dengan yang Bapak Ibu pelajari dalam pembelajaran mandiri. Makanya pada saat pembelajaran mandiri itu ditekankan sekali untuk memahami setiap aspek pembelajaran atau aspek modul
Dan jika memang tidak bisa, ya silakan nanti didiskusikan dalam pembelajaran. Baik, pertama misal modul 1. Kita akan melihat tidak isinya ya, kita akan melihat apa saja teknis dalam LMS-nya. Yang pertama tentu kita akan dimulai dari Google Meet. Cara masuk Google Meet sudah saya jelaskan di awal, silakan diputar kembali. Kemudian nanti akan ada pada pojoknya itu adalah checklist. Nah, checklist ini akan menentukan Bapak Ibu bisa lanjut ke bawahnya, modul bawahnya atau tidak. Baik, ini terus kemudian ini ada ikon seperti ini. Baik, kita klik. Nah, pada ikon ini nanti, nah ini Anda diminta untuk identifikasi materi yang menuangkan hasil dalam kegiatan mandiri. Nah, nanti di sini ada silakan klik tombol answer and question untuk memulai kegiatan. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan. Nah, sini nanti sudah ada semuanya. Nanti ditulis semua jawaban yang Bapak Ibu sudah pelajari, kemudian tinggal di submit kuesioner. Oke. Jadi silakan dijawab saja apa yang sudah Bapak Ibu pelajari. Oke, selanjutnya nanti ini ada bahan pembelajaran yang sebenarnya sama saja dengan bahan yang sudah Bapak Ibu download pada pembelajaran mandiri di SIM PKB masing-masing. Kemudian ini ada review materi yang sulit dipahami dan miskonsepsi. Coba kita klik. Kemudian isinya akan ini silakan untuk di add new topic. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya, silakan di add new topic. Kemudian subjeknya apa? Kemudian pesannya apa? Kemudian post to forum. Nanti kemudian Bapak Ibu pertanyaan Bapak Ibu akan muncul. Nah, Bapak Ibu, selain Bapak Ibu juga menambahkan new topik, Bapak Ibu juga bisa menanggapi. Misal pada pembelajaran ini, misal metode apa yang akan mudah dapat diajarkan. Nah, ini Bapak Ibu bisa menjawab juga pertanyaan teman lain dengan cara klik discuss this topic. Nah, nanti di sini akan muncul, silakan Bapak Ibu untuk replay atau jawab. Kemudian jawab pertanyaan teman. Jadi kita yang sudah memahami, silakan untuk saling memberikan masukan kepada yang mengalami kesulitan. Begitu juga sebaliknya. Jika memang kita mengalami kesulitan, silakan untuk berdiskusi agar teman yang sudah paham atau nanti dibantu instruktur dapat saling membantu. Kemudian tinggal post to forum. Baik, ini tentang apa tadi namanya review ya, atau chat ini namanya, ikonnya seperti ini. Jadi ini adalah ikon Google Meet, ini ikon file, ini adalah ikon untuk discussion. Ini ikon, kita lihat ya. Oh, ini adalah ikon submission. Seperti yang saya jelaskan tadi, semua penguploadan tugas itu sama. Pertama selalu dimulai add submission, kemudian sama kayak tadi lah ya intinya. Nanti bisa di back ke belakang bagaimana cara mengunggah. Hampir semuanya sama, hampir dipastikan sama ya. Kemudian nanti akan diakhiri dengan presentasi dan penguatan oleh dosen menggunakan Cimit kembali. Kemudian di sini ada namanya refleksi atau jurnal. Jurnal ini juga sama, yaitu mengupload tugas atau mengupload apa yang sebenarnya sudah ada keterangannya di sini. Tinggal diikuti saja masing-masing nantinya. Kemudian ada namanya tes sumatif. Tes sumatif nanti ini akan terjadi di setiap akhir modul. Silakan Bapak Ibu kerjakan tes sumatif. Saat mengerjakan tes sumatif, jangan pernah menggunakan HP. Karena ketika HP nanti ditelepon orang, itu akan otomatis terclose. Kalau terclose atau tertutup, maka sama dengan
dianggap sudah selesai mengerjakan. Jika Bapak Ibu baru mengerjakan satu, ya nanti akan ditutup oleh sistem. Baik Bapak Ibu, harapannya menggunakan laptop. Dan tentunya dengan jaringan yang paling baik. Karena ketika nanti diklik F5 atau refresh, atau misal gangguan, tiba-tiba nggak bisa diklik gitu. Ketika kita F5 atau refresh atau dikerjakan ulang, dia dianggap juga sudah mengerjakan walaupun baru mengerjakan satu. Nah, jika memang ada kendala yang seperti itu, silahkan laporkan admin agar nanti direset. Tetapi harapannya Bapak Ibu jika ada kendala jangan asal yang ngecek. Karena ada kriteria khusus bagi siapa yang dapat mengulang tes sumatif. Baik, ini secara umum pada pembelajaran modul yang pertama ini atau modul pembelajaran profesional nanti akan sama semuanya. Yaitu ada pengantarnya, kemudian ada identifikasi, kemudian ada diskusi tadi di sini, kemudian ada upload tugas, kemudian akan ditutup kembali dengan penguatan dan presentasi, kemudian ada refleksi jurnalnya, kemudian yaitu akan diakhiri oleh tes sumatif. Ini akan sama ke semuanya sampai bawah 6 modul 6 ini sama. Kemudian kita akan masuk ke 2B atau penyusunan materi ajar. Nah, di sini juga sama, nanti intinya adalah akan selalu diawali dengan Google Meet, kemudian ada penyusunan materi ajar ini atau chatting nanti di sini. Kemudian ada unggah, kemudian ada refleksi. Kira-kira seperti itu untuk penyusunan materi ajar. Kemudian analisis materi ajar pedagogi. Nanti ini akan ada berisi modul-modul pedagogi. Nah, nanti di sini ada selalu diawali Google Meet. Kemudian ada bahan pembelajarannya yang sudah Bapak Ibu pelajari di modul pembelajaran mandiri. Kemudian di sini ada namanya discussion 3, terus ada penguatan kembali dengan Google Meet. Kemudian ada refleksi dan tentunya ada tes sumatif pedagogi. Kemudian di sini ada review materi ajar. Nah, review materi ajar ini sama akan dimulai dengan Google Meet, kemudian mengunggah materi ajar yang telah direview. Jadi nanti ini akan berkaitan Bapak Ibu. Harapannya setiap tahap silakan benar-benar dipahami. Jika tidak paham ya silakan bertanya. Jangan sampai nanti sudah sampai uji komprehensif, itu banyak kendala di belakang. Sehingga pasti akan menghambat kemajuan Bapak Ibu dalam praktek pembelajaran. Karena bisa jadi di pendalaman materi ini dosen tidak terlalu fokus satu-satu. Artinya dosen hanya membahas apa yang tidak dipahami. Jika Bapak Ibu tidak paham dan hanya diam, ya nanti akan tertinggal. Kemudian kita akan masuk ke perancangan pembelajaran. Pada modul ini akan ada 4 ya, ini ada identifikasi masalah, penyusunan dokumen perancangan pembelajaran, ada peer teaching dan refleksi. Identifikasi kurang lebih sama ya, nanti akan diawali Google Meet, kemudian ada namanya chatting ini adalah chatting atau discussion tadi, kemudian ada unggah hasilnya, unggahnya juga sudah dijelaskan, kurang lebih seperti itu. Nanti di peer teaching juga pasti akan diawali dengan Google Meet, kemudian tentunya ada pelaksanaan peer teaching dan unggah pelaksanaan peer teaching. Nah, mungkin di peer teaching ini ya akan lumayan kita akan bahas. Nanti peer teaching ini akan coba pelaksanakan pembelajaran atau pelaksanaan peer teaching. Oke, kita akan skip peer teaching.
Baik, nanti di peer teaching ini kita akan, belajar untuk merekam layar. Oke, nanti teknis untuk peer teaching akan dijelaskan ya tentunya oleh dosen. Kemudian ini, peer teaching sudah, kemudian refleksi dan RTL ini juga sama, nanti akan selalu diawali dengan Google Meet, kemudian ya akan, membahas lebih detail ya apa kekurangan ataupun bagaimana cara solusi, yang ditemukan ya, masalah yang ditemukan dalam peer teaching. Kemudian, uji komprehensif, tentunya uji komprehensif ini, menguji Bapak Ibu ya, selalu diawali Google Meet, nanti ini akan teknisnya akan dijelaskan kemudian, di mana Bapak Ibu akan dites oleh 2 penguji tentang bagaimana perangkat Bapak Ibu dan seterusnya selama 50 menit atau 1 JP, atau 22 orang pro di BPG. Kemudian, bagaimana kesiapan Bapak Ibu dalam mengikuti PPL. Nanti jika Bapak Ibu tidak lulus di uji komprehensif pertama, akan diberikan kesempatan sekali lagi sebelum akhirnya Bapak Ibu benar-benar dinyatakan lulus dan dapat mengikuti proses pembelajaran atau PPL. Kemudian kita akan masuk ke PPL, di mana praktik pembelajaran ini akan dilaksanakan selama 1 bulan penuh, di mana 1 bulan setiap dalam satu praktek pembelajaran itu akan ada 3 pembelajaran, di mana pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan 3. Nah, di sini ada pembelajaran 1, 2, dan 3. Dalam pembelajaran 1 selalu kita awali dengan Google Meet dengan dosen dan guru pamong. Nantinya akan ada praktik pembelajaran, pelaksanaan praktik pembelajaran. Nah, di sini sudah jelas. Nanti mahasiswa masing-masing membuat meeting Google Meet yang isinya memang benar-benar belajar dengan siswanya gitu. Nah, nanti teknis bagaimana nanti Pak saya daring, Pak saya di tempat saya PPKM dan lain-lain, nanti itu akan dibahas bagaimana solusinya dengan dosen dan guru kamu. Yang terpenting adalah Bapak Ibu harus sudah bisa menggunakan Google Meet, membuat linknya, bagaimana merekamnya. Nah, misalkan Bapak Ibu semoga sudah memiliki semua namanya akun belajar ya, akun belajar.id atau guru belajar dan seterusnya, sehingga Bapak Ibu bisa merecord Google Meeting-nya. Karena jika menggunakan Google atau Gmail biasa itu biasanya tidak bisa merecord. Oke. Nanti maksudnya record atau seperti apa itu nanti akan lebih jelas ketika Bapak Ibu sudah mengikuti pendalaman materi. Nanti di pojok kiri atas itu ada namanya recording. Artinya meeting tersebut telah direcord. Oke, nah ini ya, buat room meeting, terus unggahnya. Karena nanti ketika Bapak Ibu benar-benar PPL itu, dosen dan guru pamong akan masuk atau namanya sit-in. Masuk ke kelas, terus mengamati bagaimana pembelajaran. Nanti di situ akan dikoreksi dan berikan masukan jika ada kekurangan atau seterusnya ya. Nanti itu akan lebih dijelaskan oleh dosen dan guru pamong. Kemudian hasil rekaman yang Bapak Ibu rekam dalam pembelajaran itu tentunya akan diunggah atau diedit dulu ya, diedit kemudian diunggah ke dalam Google Drive atau nanti ada ke YouTube agar nantinya akan menjadi ini memperoleh masukan atau tanggapan dari DPL dan GP. Kemudian ini secara mandiri melakukan observasi dan melakukan kegiatan jurnal mengajar dan KAS atau LK31. Nanti tinggal add new discussion, add new topic, kemudian subjeknya apa, terus post to forum. Misal ini kita akan lihat Ibu Mena misalnya.
Nah, di sini beliau sudah ini dia sudah menggunakan Zoom ya. Zoom nanti Bapak Ibu dosen dan guru pamong bisa mengakses pembelajarannya, kemudian tentu saja dengan melengkapi set pembelajaran lengkap. Ada bahan ajar, instrumen LKPD, media, RPP, dan seterusnya. Sudah lengkap. Nah, ini nanti akan dengan begini nanti Bapak Ibu dosen bisa sit in. Jadi pas pembelajarannya nanti akan disetting ya Bapak Ibu. Misal mahasiswa satu dia akan pembelajaran di jam sekian sampai sekian. Nah, waktunya kurang lebih 1 jam ya setiap mahasiswa, di mana 50 menit pembelajaran atau ya 1 jam ya, 1 jam pembelajaran di kelas real sesungguhnya. Kemudian 10 menit kurang lebih akan diberi masukan oleh dosen. Kemudian baru next lanjut ke mahasiswa selanjutnya. Sampai dalam satu kelompok DPL dan guru pamong ini selesai. Kurang lebih begitu nanti akan berulang selama 10 hari. Misal pertama ini nanti hari pertama Google Meeting, penentuan jadwal. Terus hari kedua dan seterusnya nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh guru pamong dan dosen. Nanti pada pembelajaran 2 juga sama. Tentu dengan upgrade. Jadi yang pertama ini jika masih ada kendala di X, membuat link nggak bisa, di kedua dan tiga sudah harus bisa. Misal yang pertama ini tidak bisa mengedit, ya silakan nanti 2 dan 3 juga sudah lebih mahir. Nah Bapak Ibu, dalam proses PPL ini, tentu Bapak Ibu bisa menggunakan jasa videografer atau fotografer atau anak atau siapapun saudara yang bisa gitu. Sehingga Bapak Ibu bisa fokus dalam pembelajarannya, benar matang-matang secara matang dengan pembelajarannya. Tetapi untuk teknis-teknis, Pak saya nggak bisa Google Meeting, Pak saya nggak bisa Zoom Meeting, itu dipelajari. Kemudian Pak bagaimana cara merecord layarnya, Pak bagaimana cara merecord pembelajaran, itu silakan bisa menggunakan pihak lain. Sehingga Bapak Ibu benar-benar fokus untuk pembelajaran. Akan tetapi pada pembelajaran itu pembelajaran 1 ya, pembelajaran 2, oke Bapak Ibu harus sedikit lebih baik gitu. Artinya nanti ketika pembelajaran ini selesai Bapak Ibu sudah bisa segalanya, artinya bisa menggunakan Google Meet, bisa menggunakan Zoom atau menggunakan LMS lainnya. Kemudian untuk bisa mengedit video tentu Bapak Ibu sudah juga harus bisa belajar sendiri gitu. Banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk mengedit video. Tentu dengan disesuaikan dengan kesanggupan laptop masing-masing, jangan menggunakan aplikasi yang terlalu berat. Baik, ini adalah proses pembelajaran. Nanti sampai ada namanya pelaksanaan pembelajaran ketiga. Ketika sudah selesai ini, nanti Bapak Ibu harap akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu UKM-BPG. Website yang dapat diakses tentu adalah UKM-BPG Kemdikbud. Ini nanti Bapak Ibu dari sekarang sebenarnya sudah bisa untuk mempelajari kisi-kisinya, terus instrumen UKI-nya. Nah, untuk sekarang sudah dilakukan pendaftaran bagi mahasiswa angkatan 1. Nah, ini adalah kartu KTP nanti. Nah, ini kenapa pas foto terbaru dengan latar belakang merah. Nanti yang sudah Bapak Ibu gunakan dalam lapor diri bisa digunakan kembali. Atau jika memang ingin diperbarui ya silakan. Karena pas foto ini nanti akan digunakan untuk sertifikat pendidik masing-masing. Semoga semuanya lulus. Kemudian sini ada jelas nih, menyesuaikan dengan domisili peserta. Nanti harapannya Bapak Ibu di SIM PKP masing-masing sudah alamatnya sesuai dengan domisili masing-masing. Kemudian kita akan lihat ya di sini ada namanya kisi-kisi UP. Ini sudah bisa dipelajari, akan berlaku sampai angkatan 3. Ada namanya instrumen UKIN. Ini sebenarnya sudah saya share ya. Cuma nanti bisa saja
Bapak Ibu mengakses UKM PPG Kemdikbud, kemudian klik kisi-kisi dan instrumen UKIN. Lagi-lagi tampilan ini menggunakan laptop. Kalau di HP itu berbeda. Kemudian kisi-kisi laptop, kisi-kisi UP, terusnya ada kisi-kisi nanti silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan bidang studi masing-masing. Di sini sudah ada semua seluruh misalnya guru SD. Sudah ada, silakan Bapak Ibu print. Kemudian ya ini sudah ada semua. Ini kisi-kisinya apa yang harus Bapak Ibu mulai pelajari. Nah, sekali lagi bagi yang sudah bisa silakan untuk menyalurkan ilmunya kepada yang belum bisa. Begitu juga bagi yang belum bisa silakan jujur saja, tidak perlu malu. Karena lebih baik kita saling belajar agar lulus bersama. Kemudian ini ada instrumen UKIN. Nanti sini juga silakan disesuaikan dengan masing-masing. Kalau untuk SMP, SMA sama ya. Jadi ada dua, ada RPP yang dinilai. Jadi setiap RPP silakan Bapak Ibu sudah mengandung kriteria yang ada di instrumen ini. Misal pembelajarannya harus seperti apa. Kalau baik berarti harus seperti apa. Dan seterusnya sampai bawah ini lengkap sampai kelengkapan instrumen. Nah, bagaimana indikator instrumen yang baik sudah ada juga di instrumen ini. Kemudian ada namanya PP atau pelaksanaan pembelajaran. Ini nantinya akan menilai hasil recording Bapak Ibu ya, satu PPL. Ini juga sudah ada kriterianya, silakan diikuti. Karena nanti ketika UKIN sudah terbiasa membuat sesuai dengan instrumen yang ada. Kemudian di sini ada namanya penilaian portofolio. Ini juga masuk dalam UKIN ya. Silakan nanti di print dan dicermati apa saja yang masuk dalam portofolio. Baik, saya kira sudah sangat jelas bagaimana portofolio, bagaimana UKIN, terus UP itu kisi-kisinya seperti apa sudah ada pada website UKM PPG. Jadi nanti ketika sudah ada pendaftaran, misalnya di sini ada keterangan mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 atau angkatan 2 sudah bisa, silakan untuk mendaftar. Baik, demikianlah praorientasi tentang bagaimana LMS itu, terus nanti selanjutnya bagaimana UKM PPG itu sudah ada semua, tinggal Bapak Ibu mempelajari dan memperdalam lagi. Nanti jika dalam pembelajaran mengalami kesulitan, silakan dapat diputar ulang bagian yang Bapak Ibu lupa. Tadi bagian jimit seperti apa, bagian diskusi seperti apa, bagaimana mereplay pertanyaan teman seperti apa, terus bagaimana cara mengunggah itu seperti apa, terus bagaimana membuat jimit itu nanti juga bisa dilihat banyak referensi di YouTube ataupun Google yang lain. Kemudian bagaimana cara mendaftar UKM PPG juga nanti. Ini cara mendaftarnya kan nanti tinggal klik saja nih, pendaftaran, nomor peserta ini menggunakan nomor UKG, terus tanggal lahir. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga praorientasi ini menambah sedikit ilmu dan lebih siap Bapak Ibu dalam pembelajaran bersama dosen aktif. Baik, silakan sesuaikan ya kembali sinyal masing-masing. Saya ingatkan kembali, bisa jadi misal provider T itu dikenal paling bagus, tetapi belum tentu di titik Bapak Ibu ada, misal di kamar Bapak Ibu atau di rumah Bapak Ibu sinyal provider T itu bagus, bisa jadi provider lain itu lebih bagus. Nah, Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Misal kalau saya di sini provider I itu sangat bagus, tapi ketika saya menggunakan provider T, walaupun saya di Bandar Lampung, tetapi jelek. Jadi semua ada titiknya. Silakan disesuaikan. Dan ingat Bapak Ibu tetap jaga kesehatan, jangan gupek. Itu poin penting. Tetap tenang, tetap sabar, tetap laksanakan pembelajaran dengan baik. Jika ada kendala, kuncinya satu, tenang, diam sejenak, tenang, baru kita akan mengatasi masalah tersebut. Jangan langsung gupek. Kalau langsung
gerusa-gerusu ya pasti akan kebingungan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga orientasi ini dapat sedikit uh, memberikan wawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.